Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bara surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api hujan es dan salju, kabut angin badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Hai bintang bulan matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular naga segenap samudra raya, binatang liar, hewan burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Adakah teriakku kau dengar? Ketika sajak-sajak mati rasa, kehilangan makna. Ketika kegilaan berakhir dan rindu jadi padang sunyi. Ketika tanya menggantung di langit penuh jelaga. Adakah tembang laraku kau dengar? Di pecut debur yang berpacu, di pantai tanpa nama. Senyap, menghempas, sunyi, mendera, sepi, menepi. Adakah desah jiwaku kau dengar?
bersama waktu yang menyeret tanya, bersama hasrat yang menghentak ke dinding, bersama angin yang tertancap di kalender. Aku menunggu dalam kalut, dalam diam, dalam bisu. Adakah kau dengar? Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tantangan dan doa gelombang kehidupan seringkali membuat kita merasa takut dan melupakan pemeliharaan Tuhan. Hasrat kita untuk memperoleh rasa aman tidak jarang membuat kita sibuk untuk mencari jalan pintas dan mengabaikan tuntunannya. Marilah dengan segala kerendahan hati serta kejujuran kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, kepada Kristus kami datang dan memohon pengampunan. Amin. Menggetarkan
Kebenaran Kristus telah membenarkan kita semua yang berdosa. Untuk itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kelimpahan kasih-Mu jadi sungai yang segar, menghapuskan dosaku dan membuatku air hayat mulia, puaskanlah hatiku hingga Kau selamanya memenuhi bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, di tengah segala perasaan yang saat ini kami rasakan, rasa bosan, jenuh, penat, dan berbagai beban pikiran yang lain, biarlah saat ini kami boleh tetap menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tetap mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami dan membuat kami tetap kuat untuk dapat melanjutkan kehidupan kami masing-masing di tengah berbagai tantangan yang ada. Dalam segala kelemahan, kami mohon Roh Kudus bekerja atas kami ya Tuhan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dan berbuah dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil bagi kita diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian tertulis. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit pengalaman saya naik wahana halilintar untuk pertama kalinya. Halilintar itu roller coaster yang ada di dunia fantasi Bapak Ibu Saudara. Saya lupa kapan persis kejadiannya saya pertama kali naik wahana itu. Kemungkinan waktu saya SMA Saudara. Sebelumnya saya itu termasuk anak yang takut sekali untuk main wahana-wahana yang seperti ini. Wahana-wahana yang menantang adrenalin Saudara. Biasanya main juga sih yang kecil gitu ya, tapi itu pun deg-degannya luar biasa. Tapi satu kali saya akhirnya berhasil naik halilintar. Dan apa yang menyebabkan saya berani naik wahana itu Saudara? Ada cerita yang menarik di baliknya. Jadi ceritanya kala itu saya sedang menunggu kakak-kakak saya untuk antri supaya mereka bisa naik halilintar. Nah waktu saya sedang menjaga tas karena saya nggak ikut, jadi saya tidak mengantri, menunggu di luar begitu ya. Saya kaget Saudara karena saya melihat ada seorang nenek menggunakan kebaya dan kain antri wahana tersebut. Saudara, dia ada di barisan antrian itu untuk naik wahana halilintar yang menyeramkan itu. Maka ketika melihat nenek itu Saudara, perasaan dalam diri saya bergejolak. Saya kemudian merasa tertantang. Masa kamu yang masih muda kalah sama itu nenek? Dia aja berani naik halilintar. Saudara, setelah berpikir beberapa saat, saya kemudian memutuskan, ya kalau nenek itu aja berani, maka saya harus berani. Dan saya memutuskan untuk ikut antri naik halilintar. Saudara, sesampainya giliran saya duduk pakai pengaman, lalu kereta mulai bergerak menanjak Bapak Ibu Saudara. Dan saya mulai bisa melihat pemandangan kota Jakarta sore hari yang begitu indah. Saya mulai menyadari, aduh betapa tingginya posisi kami saat itu. Dan saya mulai dilingkupi oleh ketakutan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya yang tadinya sempat berani, yakin. Lalu tiba-tiba ketika menyadari betapa tingginya kami, mulai disergap oleh ketakutan. Saya bahkan hampir menangis. Saya ingat saya berkata, "Mama, turun." Saya pengen turun Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu udah gak bisa. Saya udah ada di atas sana, saya udah ada di kereta yang sedang melaju dan mau tidak mau, saya harus menghadapi permainan tersebut sampai selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya selamat, gak pingsan di tengah jalan. Tapi itu pengalaman yang sangat berkesan untuk saya Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang ketakutan Bapak Ibu. Kehidupan ini memang seringkali memperjumpakan kita dengan aneka rasa takut dalam diri kita. Dan tidak jarang Saudara, kita gak punya pilihan lain selain melewati dan menghadapi ketakutan tersebut. Seorang mahasiswa yang ingin lulus misalnya Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau dia harus menghadapi sidang skripsi.
Betapapun hal itu mungkin membuat dia tidak bisa tidur semalaman, stres, takut. Tapi kalau dia mau lulus, dia harus hadapi ketakutannya itu. Tidak ada kata mundur, dia harus maju menjalaninya. Para orang tua yang ingin anak-anaknya berkembang dengan baik, anak-anaknya menjadi pribadi yang matang dan dewasa, pada satu titik para orang tua ini harus memberanikan diri, melepas anak-anak mereka berproses dalam kemandirian. Gak mudah Bapak Ibu Saudara, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Bagaimana kalau anak saya begini, bagaimana kalau anak saya begitu. Tetapi toh ketakutan itu harus dihadapi dan dikelola demi kepentingan sang anak. COVID-19 ini saudara dan segala sesuatu yang menyertainya juga membuat kita gak bisa lagi berjalan mundur. Kita sudah ada di situasi saat ini dengan berbagai tantangan dan perubahan yang ada, dengan berbagai aneka rasa takut yang juga menyertai kita. Takut tertular, takut tidak punya pendapatan, takut tidak bisa mengajar anak dengan baik dan seterusnya. Tapi kita harus menghadapinya, mau tidak mau. Saudara, di tengah berbagai rasa takut yang harus kita hadapi itu, pertanyaannya, apakah sebenarnya kita merasa melaluinya sendirian? Apakah seringkali kita merasa digerogoti perasaan tidak berdaya dan karenanya kita ingin menyerah begitu saja pada keadaan? Bagaimana dengan kepercayaan kita pada Allah? Apakah kita meletakkannya sungguh-sungguh di dalam hati kita? Ataukah sebenarnya saudara meskipun banyak khotbah, banyak renungan kita dengar, sebenar-benarnya kita tidak sungguh-sungguh mengalami keterhubungan itu dengan Dia. Dan sebagai akibatnya kita tidak mengalami ketenangan dalam hidup kini. Saudara, mari kita membahas kisah Injil yang sangat menarik dalam bacaan kita hari ini. Setelah mengajar orang banyak, bahkan memberi orang banyak itu makan lewat mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang banyak itu pulang dan juga menyuruh murid-muridnya mendahului Dia pergi ke seberang. Tampaknya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara membutuhkan saat-saat pribadinya bersama dengan Bapa. Apa yang baru-baru ini terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus sebenarnya bukan hal yang mudah. Pertama, Dia baru saja ditolak di kampung halamannya sendiri, Nazaret. Betapa menyakitkan saudara ketika orang-orang yang paling dekat gitu ya, orang-orang sekampung menolak kita. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Dia ditolak di kampung halamannya sendiri. Dan tidak lama setelah itu seseorang yang dekat dengannya, Yohanes Pembaptis, dibunuh dengan kejam oleh Herodes. Saudara, ada 2 peristiwa penting yang baru saja dia hadapi. Dan di tengah pergumulan tersebut, dia masih harus mengajar. Dia masih harus melayani begitu banyak orang yang datang kepadanya dan membutuhkan kehadirannya. Mari kita bayangkan saudara betapa lelahnya pribadi Yesus kala itu. Betapa berat pelayanan yang harus Ia lakoni. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan Yesus kemudian memilih untuk masuk di dalam saat-saat doanya. Dia naik ke atas bukit seorang diri. Lalu mengalami saat hening yang intim bersama dengan Sang Bapa. Saudara, di tengah segala kepenatan yang ada, Tuhan Yesus tahu bagaimana Dia harus menemukan pertolongan dan pemulihan. Dia tahu bagaimana Dia harus mengelola beban pikirannya. Dia tahu bagaimana Dia harus mengelola segala keletihannya. Dia datang pada Allah, Bapa di sorga. Sesuatu yang sangat patut kita contoh dan kita pelajari saudara. Sebab seringkali saya dan saudara itu
ketika ada begitu banyak masalah melingkupi kita, ketika hari-hari kita sibuk, ketika pikiran-pikiran kita penuh, maka kita justru seringkali malas dan enggan untuk masuk di dalam saat hening bersama dengan Tuhan. Padahal saudara, itulah yang paling kita butuhkan. Di saat kita merasa bahwa saat hening itu tidak membantu banyak, tidak akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada kita bahwa saat hening, saat teduh bersama Allah, itulah yang menjadi kekuatan bagi seseorang untuk dapat terus melangkah dan melanjutkan kehidupannya. Saudara, cerita lalu beralih pada murid-murid yang ternyata perahunya sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Saya mencoba mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti dari angin sakal. Dan di sana tertera bahwa angin sakal itu, Bapak Ibu Saudara, adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal atau berlawanan dengan arah kapal. Jadi angin sakal ini adalah angin yang membuat kapal itu pada akhirnya tidak bisa melaju, saudara. Kalau dalam Injil Markus dituliskan bagaimana para murid itu berusaha mendayung dengan sangat susah payah. Mereka berusaha untuk menggerakkan kapal menuju arah yang mereka tuju, tapi angin sakal itu begitu kencang sehingga usaha mereka seakan sia-sia. Nah, dalam situasi itu, kira-kira jam 3 malam, datanglah Tuhan Yesus. Bukan menggunakan perahu lainnya, tetapi Tuhan berjalan di atas air. Menarik untuk kita coba pertanyakan Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus datang malam hari lalu dengan cara yang sangat nyentrik seperti berjalan di atas air, Saudara? Apakah Yesus sekedar ingin menampakkan kuasanya kepada para murid? Sekedar melanjutkan mujizatnya setelah sebelumnya dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan? Saya memilih untuk memikirkan alternatif yang lain, saudara. Mari kita bayangkan bahwa Tuhan Yesus ini tadinya ada di bukit sendirian untuk berdoa. Dan dari bukit yang tinggi tersebut, dia mungkin bisa lihat bagaimana situasi para murid. Dia bisa melihat bagaimana ada angin sakal. Dan bagaimana para muridnya ini tengah berupaya keluar dari angin itu. Maka bagi saya, saudara, kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya kedatangan pribadi yang berkuasa. Yang ingin menyatakan bahwa dia bisa. Tapi pertama-tama, kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan seorang pribadi yang ingin mengatakan bahwa saya peduli dan saya ingin menolong orang-orang yang saya kasihi dalam kesulitan mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, para murid awalnya mengira Tuhan Yesus ini hantu dan mereka berteriak-teriak karena takut. Kita bisa bayangkan betapa chaosnya ya, betapa kacaunya situasi malam itu. Sudah diterpa angin, didatangi hantu pula. Aduh, sial sekali para murid ini. Tetapi dengan segera Tuhan kemudian berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam bahasa Yunani, saudara, frasa aku ini disebut ego eimi. Yang pengertian dasarnya adalah aku ada. Ego eimi, aku ada untuk kamu. Sama seperti kalau kita kecil, Bapak Ibu. Kita takut berada di kamar mandi sendirian malam hari. Lalu dari dalam kita berteriak, "Mama, Papa." Dan orang tua kita menjawab, "Iya, Mama di sini. Iya, Papa di sini." Sebuah ungkapan yang menyatakan kehadiran yang membuat kita sebagai anak merasa lega. Oh, ada mereka di sana. Saudara, Tuhan berkata, ego eimi, ini aku. Jangan takut. Lalu Petrus kemudian berseru, Tuhan, apabila Engkau itu,
Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sebuah reaksi yang sangat spontan dari seorang Petrus. Dan ternyata Tuhan tidak menolak reaksi spontan Petrus ini. Tuhan berkata, datanglah. Petrus kemudian turun dari perahu dan sungguh-sungguh berjalan di atas air. Saya membayangkan para murid yang lain melihat sambil terkaget-kaget dan terbengong-bengong akan apa yang mereka lihat, saudara. Tetapi sesuatu kemudian terjadi. Petrus yang awalnya yakin, Petrus yang awalnya berani ini, kemudian tiba-tiba mulai merasakan tiupan angin dari kiri, dari kanan. Dan disitulah dia mulai sadar, merasa takut. Dan pada akhirnya mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, bukankah Petrus itu adalah kita semua? Awalnya kita yakin, awalnya kita percaya penuh. Apalagi mungkin baru dengar renungan, baru dengar khotbah, waduh kita masih sangat bersemangat, saudara. Ya, amin. Tapi lalu ketika situasi makin sulit dan lama-kelamaan situasi itu menguasai kita, maka seperti Petrus yang mulai tenggelam, kita pun seringkali kehilangan arah. Kita mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, dalam kepanikan Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Di satu sisi kita bisa katakan bahwa Petrus goyah karena ketakutannya. Tetapi di sisi yang lain, dalam kepanikan dan ketakutannya itu, Bapak Ibu Saudara, dia ternyata tetap tahu kepada siapa dia harus berseru. Dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan saat dia tenggelam. Dia tidak berseru kepada murid-murid yang lain, teman-teman dia untuk menolong. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Maka bagi saya, saudara, ungkapan singkat dan penuh ketakutan dari Petrus ini, Tuhan tolonglah aku, tetap merupakan sebuah ungkapan iman. Dan Tuhan Yesus pun segera mengulurkan tangannya kepada Petrus dan menolong dia. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda tidak lagi bisa berpikir banyak, Anda tidak lagi bisa berdoa dengan panjang dan kata-kata yang indah, Anda tidak bisa lagi berpikir soal jalan keluar, Anda hanya bisa merasakan kegetiran dan berseru dalam suara hati yang lirih, Tuhan tolonglah aku. Saudara, saya mau katakan, kalaupun itu yang terjadi, kisah Injil hari ini menunjukkan bahwa Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan berkata kepada kita sama seperti Ia berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini bukan ungkapan kemarahan atau sindiran, Bapak Ibu Saudara. Ini ungkapan kasih. Tuhan sedang berusaha menyatakan kembali dirinya, kuasanya. Dia sedang menyatakan kembali bahwa dia adalah pribadi yang selalu hadir menemani kita, selalu siap mengangkat kita dalam perjuangan hidup kita. Maka pertanyaannya, percayakah kita? Saudara, biarlah kehadiran Tuhan yang datang mendekat dan menyapa kita, dapat kita respons juga dengan kerinduan untuk datang mendekat kepada Dia. Biarlah di tengah segala gelombang dan tantangan kehidupan kita, kita sungguh menemukan kepercayaan akan kehadiran Tuhan yang selalu menopang dan memulihkan kita. Tuhan bersama kita. Amin.
Berjalan dalam terang, langkah kita terpimpin. Dia selalu mengawasi dan memimpin kita kembali. Bila jalan gelap, tangannya tak menuntun. Bila kita percaya Dia, hari baru kan menyongsong. Marilah melayaninya dengan kasih yang nyata. Tunjukkan kita kenal Dia dan percaya, dan percaya. Berdoa kepadanya, Dia katakan Dia dengar. Dalamnya kita aman, Dia akan selalu tunjukkan jalan. Tak perlu hidup takut, karena Dia selalu dekat. Dia cinta kita semua. Kerjakanlah suatu tugasnya. Marilah melayaninya dengan kasih yang nyata. Tunjukkan kita kenal Dia dan percaya, dan percaya, dan percaya. Marilah melayaninya dengan kasih yang nyata. Tunjukkan kita kenal Dia dan percaya, dan percaya, dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita bersama. Tuhan, kami bersyukur atas rezeki dan segala yang baik yang masih boleh kami terima dari-Mu. Dan ingatkanlah kami terus bahwa segala yang baik itu adalah anugerah-Mu.
Kami bersyukur kepadamu untuk pekerjaan dan usaha yang masih boleh kami kerjakan. Namun janganlah kami sampai abai terhadap mereka yang tidak berhasil seperti kami, padahal mereka juga tidak kalah dalam upaya dan usaha. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena ada orang-orang yang percaya kepada kami, dan yang membuat kami merasa bahwa kami memang layak dicinta. Kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk orang-orang terdekat, sanak saudara yang hadir bagi kami. Tetapi ya Tuhan, palingkanlah kami, agar kami juga mengingat akan mereka yang rindu untuk dicintai seperti kami, namun tidak menemukan sesama yang bisa memberikan cinta itu kepada mereka. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang boleh kami alami. Tetapi tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan, di mana orang-orang yang sungguh membutuhkan kebaikan-Mu melalui kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sampai saat ini Allah masih memberkati kita dengan begitu banyak hal baik. Untuk itu kita ingin menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Di dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas diri kami semua.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang baik, untuk rezeki, dan untuk segala hal yang baik kepada kami Engkau berikan tiap hari Tuhan. Dalam ibadah hari ini kami datang kepadamu, memberikan persembahan syukur kami, yang kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki bersumber daripadamu sendiri. Pakailah kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami mau mempersembahkan persembahan syukur ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Guru padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap kekal, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Guru padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.